Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfianti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelayanan prima dan juga akan menjelaskan hasil review mengenai studi kasus pelayanan prima. Yang pertama yaitu definisi pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau memiliki instansi pemberi pelayanan. Sederhananya, pelayanan prima ini adalah suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau konsumen. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu antara pelayanan dan juga kualitas. Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, mempunyai visi yang jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi dan kiat pelayanan prima yang mempunyai keunggulan. Di samping itu, harus diupayakan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan para petugas pelayanan agar dapat menumbuhkan dedikasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan untuk tetap setia menggunakan produk atau jasa tanpa harus melirik ke perusahaan lain. Selanjutnya yaitu konsep pelayanan prima. Ada 6 konsep yang ada dalam pelayanan prima. Yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Yang kedua yaitu attitude atau sikap. Yang ketiga appearance atau penampilan. Yang keempat attention atau perhatian. Yang kelima action atau tindakan. Dan yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab. Kemampuan merupakan pengetahuan atau keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima. Meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, serta mengembangkan motivasi dengan menggunakan public relations sebagai instrumen dan membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu sikap. Sikap merupakan perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Ada 3 prinsip dalam konsep sikap, yaitu yang pertama melayani pelanggan dengan penampilan atau performance yang sopan dan serasi dalam hal penampilan fisik. Yang kedua yaitu melayani pelanggan dengan positif atau dengan positive thinking dan logis. Yang ketiga yaitu melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Selanjutnya yaitu penampilan. Penampilan seseorang baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari. Yang keempat yaitu perhatian. Perhatian merupakan kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atau saran dan kritiknya. Berdasarkan konsep perhatian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu selalu dapat mengamati dan menghargai perilaku pelanggan. Yang ketiga yaitu mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. Selanjutnya, tindakan atau action. Tindakan merupakan berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima pada konsep perhatian ini dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu selalu mencatat setiap pesan yang diinginkan dan digunakan oleh pelanggan. Yang kedua, selalu mendata dan mencatat keluhan pelanggan. Yang ketiga yaitu dapat menegaskan dan mengumpulkan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu dapat mewujudkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu adanya terima kasih pada pelanggan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab atau accountability. Tanggung jawab merupakan suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.
Selanjutnya yaitu pentingnya pelayanan prima. Seberapa penting layanan prima bagi suatu perusahaan? Pelaksanaan layanan prima atau layanan istimewa oleh pihak perusahaan terhadap pelanggannya, baik yang internal maupun yang eksternal, mempunyai peran penting dalam bisnis. Karena kelangsungan perusahaan sangat tergantung dari loyalitas para pelanggan kepada perusahaan. Selain itu, layanan prima itu sebagai pertumbuhan industri jasa dan persaingan. Jadi, apabila ada perusahaan yang layanannya prima, pelayanannya secara prima, itu dapat menumbuhkan industri jasa dan persaingan antar perusahaan lain. Selain itu, pelayanan prima juga sebagai nilai ekonomis citra dan reputasi suatu instansi atau perusahaan. Jadi, apabila perusahaan menerapkan pelayanan yang prima, ini akan membuat citra reputasi suatu instansi perusahaan menjadi baik. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan. Manfaat daripada pelayanan prima yang pertama yaitu dapat menciptakan komunikasi yang positif dan harmonis antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua yaitu dapat mendorong bangkitnya rasa simpatik dan loyalitas dari para kolega dan juga pelanggan. Yang ketiga yaitu dapat membentuk opini publik yang positif sehingga menguntungkan bagi kemajuan suatu perusahaan. Yang keempat yakni dapat menimbulkan profitabilitas perusahaan sehingga mendorong menghasilkan produk baru yang berkualitas. Yang kelima yakni dapat membina hubungan yang baik dan harmonis dengan pelanggan. Yang terakhir yakni pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kepuasan pelanggan, sebab tujuan penerapan pelayanan prima untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan review mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Pelayanan Prima atau Service Excellence terhadap Kepuasan Pelanggan Salon Agatha di Singaraja. Inti pembahasan pada jurnal ini yaitu meneliti mengenai pengaruh pelayanan prima berdasarkan konsep kemampuan, sikap, perhatian, tindakan, penampilan, dan juga tanggung jawab apakah berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan salon Agatha Singaraja. Persaingan yang sering terjadi dalam usaha jasa yaitu mengenai pelayanan. Permasalahan tersebut paling sering dihadapi oleh karyawan salon dikarenakan pelayanan pada salon lebih difokuskan pada bagian jasa karyawan yang menuntut karyawan untuk bersikap perhatian dan berpenampilan menarik. Metode yang digunakan pada penelitian di jurnal ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kemudian dianalisis dengan analisis regresi berganda atau SPSS. Masing-masing variabel penelitian ini perlu dijabarkan dalam indikator-indikator yang akan menjadi pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan populasi seluruh pelanggan salon Agatha Singaraja dan jumlah sampel yang digunakan yaitu 60 pelanggan salon Agatha di Singaraja yang dilakukan dengan teknik accidental sampling. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di salon Agatha di Singaraja ini berdasarkan penelitiannya yang telah dilakukan dapat simpulkan secara parsial yaitu kemampuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan salon Agatha. Secara parsial, sikap mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan salon dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan salon. Secara parsial, penampilan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan salon. Secara parsial, perhatian tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan salon pada salon Agatha di Singaraja. Secara parsial, tindakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kelebihan dan kelemahan pada penelitian jurnal ini yaitu penjelasan secara rinci dan juga jelas, format dalam jurnal rapi,
dilengkapi dengan tabel hasil penelitian. Pembahasan pada jurnal ini sangat berkaitan dengan materi yang telah saya sampaikan, sebab pada jurnal ini membahas mengenai konsep-konsep pada pelayanan prima. Pelayanan prima yang diberikan oleh suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan menerapkan pelayanan yang prima, akan menjadikan perusahaan tersebut unggul daripada perusahaan yang lain. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang istimewa, berupa pelayanan khusus dengan keunikan sendiri untuk menonjolkan kualitas suatu perusahaan. Pelayanan pada perusahaan akan menjadi lebih baik apabila telah menerapkan konsep-konsep pada pelayanan prima. Dengan adanya pelayanan prima akan menjadikan pelanggan menjadi puas atas keinginan dan kebutuhan nasabah tersebut yang telah terpenuhi dengan baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.